Shalom sobat. Sobat, kembali kita merenungkan Injil Matius. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham. Saya baca Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Nah sobat, jadi dari firman Tuhan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus Kristus tahu akan hari depan. Yesus Kristus Tuhan yang maha tahu, yang mengatakan bahwa bagaimana dia diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah jadi kalau ada orang yang berkata Tuhan Yesus sudah salib, itu salah sobat ya. Tuhan Yesus Kristus telah menyatakan dirinya bahwa dia akan disalib. Dia tahu akan hari depan. Nah makanya dia memberitahu hal tersebut kepada murid-muridnya. Nah, namun harus kita pahami juga bahwa Tuhan Yesus Kristus disalib, disesah, diolok-olokkan itu untuk menggantikan kita orang yang berdosa ini. Itulah bukti kasih Tuhan Yesus Kristus datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Itulah bukti kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan yang mampu menunjukkan kasih dan kuasanya. Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menunjukkan kuasanya mampu mengalahkan maut. Nah sobat, makanya mari kita beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mampu menunjukkan kasih, kuasa, dan pengampunannya untuk kita orang berdosa yang percaya kepadanya. Kita renungkan Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya Tuhan Yesuslah jalan menuju ke surga, kepada Bapa. Nah, kita pahami juga kebenaran dan hidup. Hanya Tuhan yang memiliki sifat kebenaran dan hidup. Berarti jelas apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Apa maksud kebenaran? Baca Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita orang yang berdosa ini dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita orang berdosa ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita dibenarkan. Nah, apa arti hidup? Tuhan Yesus Kristus memberikan kita hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita memperoleh hidup yang kekal karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mampu mengalahkan maut, menunjukkan kuasanya. Kita pahami juga Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus Kristus telah membuktikannya. Mati di atas kayu salib untuk kita, dan pada hari ketiga bangkit dari antara mati. Pada hari ketiga bangkit dari antara mati. Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kasih, kuasa, dan pengampunannya sobat. Luar biasa Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari percaya sobat.
Selanjutnya saya baca Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, jadi bisa kita pelajari sobat dia bahwa kita sebagai orang Kristen jangan ingin menjadi orang yang busung dada, merasa so hebat. Nah, tapi kita harus menjadi pelayan, menjadi orang yang sederhana, menjadi orang yang tidak menunjukkan kehebatan, tidak sombong. Tidaklah demikian antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Mari kita melayani sesama sobat. Jangan merasa kita paling hebat, paling jago menjadi Tuhan, tapi kita harus menjadi pelayan, melayani sesama kita sobat. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi apa? Kita melayani itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh seperti hamba. Nah, jadi mari kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Kenapa? Kita harus melihat bukti bahwa Tuhan pun mau merendahkan dirinya dengan datang dari surga ke dunia ini mengambil rupa sebagai manusia, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan Yesus Kristus datang dari surga ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Luar biasa sekali bukti kasih Tuhan Yesus kepada kita, melayani kita orang yang berdosa, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa sekali bukti kasih Tuhan Yesus itu sobat, menyerahkan nyawanya untuk kita orang berdosa ini. Nah, jadi apa dasar kita harus merasa sok hebat? Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan kita pun menunjukkan kasihnya, memberikan contoh kasihnya, datang dari surga ke dunia ini untuk melayani kita orang yang berdosa ini. Karena apa? Karena begitu besar kasihnya untuk kita sobat. Nah, mari kita renungkan. Jadi jangan ada lagi kita merasa paling super power, paling hebat, tapi mari kita melayani dengan sungguh-sungguh, melayani sesama dengan penuh kasih dan ketulusan, sama seperti yang telah dicontohkan Yesus Kristus sobat ya. Datang dari surga ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke sobat,